Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia. Para sahabat sang kakek dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam acara refleksi kita. Berjudul Sang Menteri Lobster kena OTT. Wah, sebetulnya bukan Menteri Lobster. Menteri Perikanan dan Kelautan kita kena operasi tangkap tangan KPK karena lobster. Jadi kita sebut namanya Sang Menteri Lobster. Ternyata seorang tokoh yang sangat kritis ketika berada di luar pemerintahan. Orang yang selalu nyinyir dengan presiden kita ketika diambil alih menjadi koalisi, diangkat jadi menteri kelautan dan perikanan kita. Belum sampai lebih dari 2 tahun, masih setahun, sedikit lebih. Ternyata sudah kena batunya. OTT dengan istri, dengan staf khusus. Wow, baru pulang dari luar negeri. Ternyata di luar negeri mereka belanja barang-barang mewah dengan istri dan langsung ditangkap, langsung dibawa, dan sekarang digeledah kantor dan rumahnya. Tentu yang paling menyedihkan adalah orang yang membawanya ini menjadi menteri. Bagaimanalah perasaan seorang calon presiden yang kalah lalu menjadi menteri, membawa satu orang lagi temannya menjadi menteri yang sangat dipercayanya. Ternyata hasilnya sangat ironis, sangat mengharukan. Sekiranya kita seperti itu ya. Kita bawa orang ikut ke kabinet, kita percayakan, ternyata kena operasi tangkap tangan KPK. Dan OTT ini kan sangat menyedihkan, sulit disangkal, sulit dibantah karena sudah lengkap dengan dugaan-dugaan atau alat-alat atau barang bukti. Oleh karena itu, kekosongan itu sekarang terjadi. Bahkan diganti dengan Menko Maritim, sudah itu diganti lagi dengan Menteri Pertanian, dan mudah-mudahan nanti akan ada calon pengganti definitif. Apa sih lobster ini? Nah, ini masalahnya. Ketika Menteri Kelautan dan Perikanan kita, Ibu Susi Pujastuti, dia melarang benih lobster atau benur ini untuk diekspor. Kenapa? Karena kalau kita mengekspor benih, itu berarti nanti budidayanya di negara lain. Dari kita dapatnya murah, tapi begitu dibudidayakan, harganya jauh lebih mahal. Maka Menteri Susi menghentikan, lalu ada proses pembudidayaan dan kita ekspor hasil budidaya. Hasilnya bisa luar biasa. Kalau benih paling keras di harganya 50.000, tapi begitu dibudidayakan bisa dia harganya sampai 500.000, bahkan sampai jutaan. Tapi ada juga alasannya, karena sulit diekspor, lalu muncul penyeludupan. Inilah alasan kenapa menteri yang baru ini, Menteri Lobster kita, baru mengeluarkan 2020, boleh ekspor benih. Tapi sayangnya, sudah diatur rupanya sedemikian rupa, bahwa para pemenang perusahaan-perusahaan ini adalah sahabat-sahabatnya yang satu partai dan kolega-koleganya. Dan bahkan salah seorang adalah kolega dari junjungannya yang merupakan calon presiden yang lalu. Dan dalam mekanisme angkutan juga terjadi monopoli. Ternyata banyak persoalan-persoalan yang muncul. Dan sempat ini dibawa dalam persoalan monopoli, tetapi ternyata ini berujung di KPK dengan operasi tangkap tangan. Sangat menyedihkan. Bagaimana tidak? Seorang menteri negara yang dipercaya oleh negara untuk mengelola kekayaan negara dalam kelautan perikanan yang maha kaya dan maha luas itu, ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan kelompoknya, golongannya, sehingga melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Yang seharusnya seorang menteri adalah contoh teladan yang membela nasib bangsa dan negara, mengutamakan
mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, ternyata terjebak dengan kepentingan kelompoknya, perusahaan kelompoknya, kolehannya, dan ujung-ujungnya KPK turun tangan, operasi tangkap tangan. Lalu bagaimana ya? Siapa lagi gantinya? Apakah akan dari partai itu juga gantinya? Apakah masih ada keberanian moral untuk mengajukan pengganti ini dari partai yang bersangkutan? Atau ada kesadaran, sudahlah, saya tidak mencalonkan lagi orang untuk itu, biarlah Pak Presiden, walaupun tetap ini semua berada di tangan Presiden untuk menggantikan. Apakah ini juga akan memicu melakukan reshuffle? Ini juga masih akan kita lihat. Tapi sayangnya, kalau sebetulnya benih lobster ini diekspor merugikan negara, akan lebih untung kalau itu dibudidayakan. Maka sudah paslah kebijakan sementara sekarang. Hentikan dulu sampai ini dibereskan, dievaluasi secara menyeluruh. Sebab kalau dibuka lagi keran itu, ini nanti akan membuka persoalan baru dan luka bekas operasi tangkap tangan ini juga akan menganga. Oleh karena itu kita harapkan siapapun yang dibuat menjadi pengganti dari Menteri Lobster yang tertangkap operasi tangkap tangan KPK ini, biarlah mengutamakan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kolehannya, bukan kepentingan golongannya, bukan kepentingan partainya, bukan kepentingan siapa-siapa, tapi adalah kepentingan bangsa dan negara. Sekiranya semua menteri berpikir seperti itu, maka patutlah kita berharap bahwa kabinet itu akan membawa kebaikan. Tetapi kalau para menterinya masih ada lagi yang operasi tertangkap tangan, sangat kita sesalkan, sangat kita sedihkan, dan membuat kita galau dan resah. Sebetulnya menteri apakah masih layak untuk disebut pejabat negara, menteri negara, kalau dia masih tetap mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Mudah-mudahan para menteri yang lain introspeksi dan jangan ada yang mengikuti cara-cara seperti ini sehingga terbebas dari operasi tangkap tangan dari KPK. Mohon maaf, harus disadari KPK sudah memasang telinga di mana-mana. Jadi hati-hatilah, biarpun Anda menteri tidak kebal dengan mata-mata yang sudah ditanam oleh KPK. Demikian dulu, mudah-mudahan kasus Menteri Lobster bisa menjadi pelajaran bagi para menteri dan bangsa ini bahwa mengutamakan tugas dan kepentingan bangsa harus berada di atas segalanya. Demikian dulu refleksi sang kakek pada pagi hari ini. Sampai ketemu dalam refleksi yang berikut. Ngopi dulu.